Shalom, selamat siang saudara. Iya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Siang hari ini kita akan memulai ibadah kita yang kedua. Tetap bersuka cita, tetap semangat. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Yesus. Sungguh anugerah-Mu yang membuat hati kami terus bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus untuk hidup dan pemeliharaan-Mu Tuhan yang begitu nyata bagi kami. Terima kasih Yesus untuk salib-Mu, untuk kematian-Mu, bahkan untuk kebangkitan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami Bapa. Namun Engkau sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari nyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Nyatakan hadirat-Mu yang dahsyat Tuhan. Bekerjalah secara luar biasa Bapa di tengah-tengah umat-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari setiap kita yang sepakat dan sungguh mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Penyembahan kita di tempat ini. Biar mata dan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Seberapapun yang ada di tempat ini, itu tidak mengurangi kasih Tuhan untuk menyatakan hadiratnya di tempat ini.
dahsyat. Biar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi seluruh bumi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang kudus. Mari sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Umat-umat pemenang siap mengalami Tuhan lebih lagi. Mari, haleluya, go! Gerejanya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Bila siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on, umat Tuhan. Lebih dari pemenang. Siapa
sisi Allah bangkit, bernyanyilah haleluya. Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. nyatakan sekali lagi. Allah bersorak, Go! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan, yes Lord. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyatakan sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Sukacitamu penuh atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu tetap dalam hadiratnya, silakan duduk. Haleluya, terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan hati yang sungguh, mari angkat pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Yesus, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih
Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur sekali lagi kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang baik. Engkaulah juru selamat kami, pemelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan terus Tuhan berikan bagi kami. Hari demi hari kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan kembali lagi kami datang beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Sekali lagi kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan secara bersama-sama di tempat ini. Bahkan Tuhan kesempatan bersama juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu mengurapi hamba-Mu, bahkan umat-Mu. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang sudah Tuhan persiapkan oleh hamba-Mu, itulah yang hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami semua. Kami siap mendengarkannya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Masih semangat ya? Ya, puji Tuhan. Karena kalau ibadah yang ikut ibadah kedua pertama, ya pasti ya semangat mungkin ya. Kalau yang sudah 2 kali ikut, wah ini pergumulan saudara ya. Saya mengerti kok kehidupan hati perasaan Bapak Ibu ya. Saya mengerti. Bukan hanya Bapak yang mengerti, saya juga mengerti. Ya, pergumulan. Tapi saya sangat mengapresiasi ya kita semua yang memang dengan semangat antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang bulan ini kita selalu disuguhkan dengan bagaimana supaya kehidupan kita itu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita jangan bosan-bosan Bapak Ibu ya. Karena kita juga yang mempersiapkan firman ini enggak bosan-bosan saudara ya. Jadi mari kita tetap semangat. Nah mari kita lihat satu firman Tuhan ya. Bukan satu maksudnya ada beberapa ya. Di dalam Yohanes pasal 16. Ayat 13 sampai 15. Setelah itu kita akan baca Galatia dan Efesus pasal 1, 13 dan Galatia pasal 5 tadi. Kita akan bandingkan firman Tuhan ini. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Udah ketemu Bapak Ibu? Kita baca secara bergantian mulai saya ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Kita pindah ke Efesus 1 ayat 13. Ya, ini saudara kita jangan bosan-bosan ya. Karena ini juga kita sudah baca minggu yang lalu. Semoga kita sudah menghafalnya. Efesus 1 ayat 13. Saya bacakan buat kita semua. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, ya, dalam Kristus maksudnya. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Oke, sudah. Mari kita baca lagi firman Tuhan.
dalam Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya saudara, itulah bagian firman Tuhan yang coba kita pikirkan, yang coba akan saya sampaikan buat kita pada pagi siang hari ini. Saudara-saudara, saya memulai saudara dari Efesus 1 ayat 13. Ini pendahuluan aja buat kita semua. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa pastikan bahwa hidup kita, diri kita ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Dan Alkitab sudah katakan ketika kita percaya kepada Kristus, itu dimateraikan Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 13. Artinya kita yang percaya itu memiliki rohnya Tuhan. Roh Kudus. Ya. Amin. Amin ya. Amin. Pasti saudara ya. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya kita ini punya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Itu poin awal yang harus kita pahami. Karena kita mau belajar bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita, gitu saudara. Artinya kita harus punya Roh Kudus dulu, saudara, gitu ya. Bagaimana kita dipimpin oleh sesuatu yang tidak kita miliki, gitu kan? Tidak mungkin gitu. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah punya Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, saudara. Itu yang pertama. Saya harus pastikan hal itu bagi kita semua. Kemudian saudara, di dalam Injil Yohanes, perhatikan ayat yang ke-13. 16 ya, Injil Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, ya, siapa yang datang? Ya, Tuhan, Roh Kudus ya, yaitu roh kebenaran. Perhatikan firman Tuhan saudara ya, supaya kita paham. Ayat 13 ya. Tetapi apabila ia datang ya, yaitu roh kebenaran. Nah, itu saudara ya. Roh kebenaran, Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan, roh kebenaran pasti memimpin kita ke dalam kebenaran. Alkitab mencatat yang memimpin kita adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Pertanyaannya saudara, siapa yang menjadi pemimpin kita hari-hari ini? Siapa yang memimpin kita saudara hari-hari ini? Hah? Istri, haleluya saudara ya. Penting saudara. Kemudian, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Perhatikan ayat 14 ini saudara. Ia akan memuliakan aku, sebab ia, Roh Kudus itu, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa itu ku? Ya, Tuhan Yesus. Ya, ini kan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-murid bahwa Roh Kudus itu akan datang. Ya. Kemudian, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Oh ya, saudara, lupa siapin papan tulis. Nah begini saudara, saya mau jelaskan begini saudara ya. Enak sih tulis saudara. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak usah Pak, nggak apa-apa nggak usah. Gini saudara ya, Allah, ya kita percaya bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya gitu ya. Ini Allah, hakikatnya semua sama, hakikat semua itu adalah Allah. Dia 3 pribadi, 1 Allah. Nah gini saudara, jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya itu bukan berarti hanya Bapa saja saudara. Ini 3 ini semua terlibat. Gitu ya, Allah menciptakan, bukan Bapa, bukan Yesus, bukan Roh Kudus yang menciptakan, tapi Allah menciptakan langit dan bumi. Baru ketika segala rencana Allah itu dinyatakan saudara, dari kekal sampai kekal. Nah, ini manusia jatuh dalam dosa, iya kan? Nah ini harus, ya kalau perjanjian lama harus ditebus dengan persembahan korban, binatang, ya semuanya. Ini nggak bisa, saudara, nggak bisa. Akhirnya bagi tugas, ya istilah bagi tugas, saudara ya. Saya pakai tanda petik ini. Yesus datang, ya dalam diri Allah datang ya. Allah datang dalam diri diberi nama Yesus, ya. Udah, Yesus datang. Nah, setelah itu Yesus selesai dalam karya salibnya. Yesus naik. Yang baru kita rayakan, lu aja kali ya, di Ancol ya, karena saya nggak ikut. Ya, yang baru dirayakan di Ancol kemarin itu hari kenaikan. Dah, Yesus naik, saudara. Nah, sebelumnya dia sudah berkata-kata, aku akan menjanjikan seorang penolong, ya, akan datang Roh Penghibur, Roh Kudus turun. Roh Kudus itu diberikan, saudara. Ya, nah Yesus yang naik bukan berarti Yesus udah ongkang-ongkang kaki di surga, saudara. Hei, tugas gua udah selesai. Sekarang lu Roh Kudus ya. Bukan gitu, saudara ya. Tapi saya mau mengatakan begini, saudara. Perhatikan. Supaya ketiga pribadi ini, saudara, itu semua bekerja. Apa yang Yesus lakukan itu adalah rencana mereka. Allah itu, saudara. Apa yang Roh Kudus lakukan sampai hari ini dan yang akan datang, itu juga, saudara, bagian dari rencana ketiganya. Perhatikan, saudara. Ia akan memuliakan aku. Ayat 14 dari Injil Yohanes. Jika Anda masih membuka Injil Yohanes. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku, saudara. Ini penting, saudara, menjadi poin penting bagi kita semua. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Itu kata Yesus. Sebab itu Yesus berkata, ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, seperti yang apa aku terima dari Bapa, saudara. Jadi ini suatu rentetan rencana Allah, saudara. Jadi tidak bisa Roh Kudus itu berbicara di luar dirinya sendiri. Gak ada, saudara, cerita kayak gitu. Semua itu bagian dari rencana Allah, saudara. Nah, ketika kita masuk dalam kehidupan praktis orang percaya, Roh Kudus diberikan ketika kita percaya. Apakah tadi itu melalui baptisan, atau ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita percaya Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini memiliki satu kehendak yang sama. Ya, apa yang Yesus sampaikan itu dia terima dari Bapa. Ya, dan yang Roh Kudus sampaikan apa yang diterimanya dari Yesus, saudara. Ini sama. Enggak ada di luar itu, saudara. Bayangkan ini, saudara, kalau semua mau egois ya dalam tanda petik. Ya Allah nggak mungkin egois maksudnya ya. Ini tanda petik, saudara ya. Oh, semua punya kuasa. Semua punya wewenang. Ya kan? Tetapi mereka itu sehakikat, saudara. Sekehendak. Jadi tidak ada di luar
kehendak masing-masing. Nah, jadi kita sudah paham itu. Kita sudah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang memimpin kita itu, nah, kita masuk dalam bagaimana Roh Kudus itu memimpin dalam hidup kita. Atau bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Apa itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Nah, itu penting, saudara. Hidup yang dipimpin Roh Kudus atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang mentaati seluruh kehendak Roh. Atau hidup yang mentaati seluruh kehendak Allah. Pertanyaannya bagi kita, saudara, apa yang menjadi kehendak Roh dalam hidup kita? Apa yang menjadi kehendak Roh itu? Karena kita mau dipimpin oleh Roh. Kita harus tahu kehendak Roh itu apa, saudara. Harus tahu. Tidak bisa kita mengikuti pimpinan yang kehendaknya kita tidak tahu, saudara. Apa yang menjadi kehendak Roh? Alkitab, saudara. Firman Allah itu udah jelas. Firman Allah. Yesus, apa yang aku terima dari Bapa, itu juga yang Ia sampaikan, yang dilanjutkan, yang diterima oleh Roh Kudus. Kebenaran, firman Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang menjadi kehendak Roh Kudus, saudara. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, saudara ya. Jadi dalam hidup kita perhatikan, pikir, renungkan. Kalau sudah mulai ada kehendak, keinginan, atau apapun yang kita pikirkan, yang kita rasakan, saudara, yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kehendak Roh, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pikirkan lagi, saudara. Pikirkan lagi. Hati-hati. Jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan. Nah, itu, saudara. Penting ini, saudara, harus kita pahami. Karena, saudara, banyak sekali, saudara. Saya pernah mendengar suatu khotbah. Khotbah itu hamba Tuhan menjelaskan seorang hamba Tuhan yang pernah naik turun ke surga karena dipimpin oleh Roh. Saya pertama-tama itu luar biasa, saudara. Ini hamba Tuhan, ini luar biasa menurut saya. Tapi saya pelajari lagi. Itu saudara-saudara, saya jadi tidak percaya lagi hal itu, saudara. Saya mau katakan begini, saudara. Alkitab begitu jelas. Ada beberapa nabi, Elia, ya, Henok, itu terangkat ke surga. Yesus naik ke surga, ya. Dia turun, dia naik, dan dia akan datang. Saudara, nggak ada naik surga, turun lagi. Kayak angkot aja naik turun, saudara ya. Buat apa, saudara? Tapi kalau kita mendengar itu, buset, itu baru hamba Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Wah, kasihan kita ya, nggak pernah naik turun ke surga, nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Kayak Eci, nggak dipimpin Roh Kudus, Ibu Luel tadi. Nggak pernah naik turun, Bu, surga. Haleluya. Bapak Ibu, hati-hati, saudara. Makanya saya itu penting sekali buat kita untuk memahami Yohanes pasal 16 ayat 13 tadi. Nah, bagaimana supaya hidup itu dipimpin oleh Roh, ya? Selanjutnya, bagaimana kita itu menyalibkan keinginan daging, ya? Kita kembali ke Galatia tadi. Galatia pasal 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
dan seterusnya ya, seterusnya. Kita sudah tahu itu. Nah ini, menyalibkan keinginan daging. Ini saudara sesuatu hal yang gampang-gampang susah. Saudara. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak ada saudara. Nah inilah yang saya katakan saudara, ketika kita yang punya Roh Kudus, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi Alkitab juga mengatakan roh penurut tetapi daging lemah, saudara. Ini adalah yang saya namakan pertempuran. Pertempuran saudara. Dan ini tidak akan selesai saudara selama kita masih hidup. Tidak akan diselesaikan selama kita hidup saudara. Siapa di dunia ini yang tidak pernah tidak berbuat dosa? Atau siapa yang tidak pernah atau menjamin bahwa dia tidak akan jatuh dalam dosa? Siapa yang menjamin bahwa dia tidak akan berbuat dosa? Tidak ada saudara. Maka itu saudara pertempuran. Kita Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus itu memimpin kita saudara. Tetapi aduh. Ya kan? Ada perbuatan kedagingan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada percabulan, ada iri hati saudara di situ. Kita bergumul dengan itu karena kedagingan. Boleh nggak kita berbuat dosa? Nggak boleh. Bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Karena kita bukan robot saudara. Kita bukan robot. Ini yang saya bilang saudara, ini pertempuran kita saudara. Di dalam diri kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan. Kita ini selalu bertempur saudara dengan keinginan-keinginan. Roh maupun keinginan daging saudara. Nah ini saudara, makanya firman Tuhan itu. Begini. Ketika kita sudah menjadi percaya. Kehendak roh. Ya keinginan roh ini. Atau keinginan dari Allah sendiri ini yang ada di dalam diri kita. Nempel, tinggal di dalam hidup kita. Dan ada ketika ada keinginan daging di dalam diri kita, itu pasti saudara. Kehendak roh ini harus mengendalikan keinginan daging ini saudara. Harus dikendalikan ini. Harus ya istilahnya kalau boleh ditutup, dibungkus. Artinya ini harus dikendalikan saudara oleh kehendak roh. Keinginan dagingnya harus dikendalikan oleh kehendak roh. Suatu hari bisa lepas saudara. Bisa. Itu yang saya bilang kita itu bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, Allah tidak membiarkan kita di dalam dosa terus. Allah pasti. Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Hei, lu jatuh. Hei, lu berbuat dosa. Nah, itu saudara. Kembali lagi. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Iya kan? Kita dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Nah itu. Tetapi saudara, ini yang saya katakan. Antara keinginan daging dan kehendak roh, ini adalah pertempuran kita, saudara. Selama kita masih hidup dalam dunia. Karena itu Alkitab bilang, ayat 16 dari Galatia pasal 5. Maksudku, ya kata Paulus, ialah hiduplah oleh roh, saudara. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Saudara, ini perkumpulan, saudara. Hidup oleh roh. Hidup mengikuti pimpinan roh. Supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Nah, saudara. Ini yang saya bilang tadi, saudara. Kita kan manusia ini bukan robot, saudara. Yang di setel serut kiri-kiri, kanan-kanan, enggak, saudara. Kita ini manusia yang bebas, saudara. Kita punya logika, kita punya pengetahuan, kita punya hati nurani, kita punya kehendak, kita punya perasaan, saudara. Tetapi ketika kita berbicara iman Kristen bahwa hidup kita harus dipimpin oleh roh, berarti saudara, kita harus benar-benar hidup dipimpin oleh roh. Itu adalah satu pertempuran. Beda. Kalau sekarang
Udah bulan keberapa ini? Ukraina, Rusia bertempur. Ketiga ya, udah ketiga kurang lebih. Apa yang terjadi akibat pertempuran itu? Paling banter mati saudara ya. Meninggal. Ya orang yang mati dalam pertempuran ya. Kalau dia anak Tuhan ya puji Tuhan dia naik surga saudara. Tapi kalau bagaimana kalau dia bukan anak Tuhan? Itu satu pertempuran di dunia. Tapi kita ini saudara pertempuran rohani saudara. Ya. Yang kalau kita salah melangkah saudara. Di mana tempat kita? Itu kan saudara. Seperti siapa ya? Oh ya, seperti Pak Moses bilang saudara. Ya, jangan kita itu saudara berdoa kalau ada orang yang mati telah dipanggil Bapa di sorga. Bapa ngomong dari sorga, dia nggak ada di sini. Nah, itu saudara hati-hati. Iya kan? Itu kita harus pastikan hidup kita. Karena kita ini sedang berperang saudara melawan kedagingan. Siapa bilang hamba Tuhan itu saudara nggak bisa jatuh dalam dosa? Bisa saudara, bisa. Boleh nggak melakukan dosa? Nggak boleh. Boleh Stephen melakukan dosa? Nggak boleh Pak Engki. Nggak boleh Pak saya melakukan dosa. Bisa nggak Pak Engki saya itu jatuh dalam dosa? Bisa kok, bisa. Bukankah itu suatu pergumulan kita saudara? Bukankah itu satu pertempuran hidup iman kita? Tetapi Alkitab juga sangat jelas saudara menyampaikan kepada kita. Orang-orang yang melakukan hal itu perbuatan daging tidak akan mendapat bagian tempat dalam kerajaan Allah. Berarti kan satu peringatan yang serius juga hal ini. Bahwa kita memang harus hidup dipimpin oleh Roh. Apa hasil saudara jika kita hidup dipimpin oleh Roh? Ayat 22. Inilah hasilnya saudara. Inilah buahnya. Galatia 5:22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya kan? Betul saudara. 9 buah Roh ini. Gak ada hukum yang menentang hal itu. Hanya ada orang gila yang menentang orang mengasihi. Iya kan? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu saudara. Ini hasilnya jika kita hidup dipimpin oleh Roh. Itu saudara. Sekali lagi, kita sudah punya Roh Kudus. Artinya dia sudah ada di dalam. Dia itu harus berbuah. Saudara. Apa yang ditanam? Apa yang ditabur, itu yang dituai. Apa yang ditanam, itu yang keluar, saudara. Maka yang keluar itu adalah buah Roh Kudus. 9 buah itu harus saudara. Nggak boleh kita bilang, Pak saya cukup 1 aja ya. Nggak ada nego saudara dengan Tuhan. Nggak ada negosiasi saudara. Nggak ada kompromi dengan Tuhan. Pak yang penting saya mah mengasihi. Iri hati mah ya boleh kali Pak. Gak bisa saudara. Gak bisa. 9 buah Roh ini 1 paket saudara. 1 paket. Karena itu bagaimana supaya hidup itu 9 ini benar-benar nyata dalam hidup kita. Itulah kita harus hidup dipimpin oleh Roh saudara. Harus dipimpin oleh Roh. Kalau enggak saudara enggak akan saudara terwujud itu. Enggak akan terwujud. Apakah damai itu bisa terwujud kalau tidak ada kasih? Enggak juga saudara. Apakah kasih itu bisa terwujud kalau tidak ada sukacita, tidak ada kesetiaan di dalamnya?
juga saudara. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Hari-hari ini saudara, hari-hari ini. Kita hidup itu bukan sekedar asal hidup saja saudara. Oh saya punya tanggung jawab, saya punya pekerjaan. Ya, silakan. Anda bekerja, monggo saudara. Tetapi hidup kita ini bukan hanya untuk pekerjaan kita saja saudara. Hidup kita ini, hidup kekristenan kita, itu punya tanggung jawab daripada Tuhan. Yaitu saya harus melakukan kehendak firman Tuhan. Saya harus hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Mudah saudara, mudah. Terkadang kita yang bikin sulit. Gampang saudara. Terkadang acara, hiburan, ya, arisan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kegiatan, komunitas, ya kan? Hari Rabu ada komunitas doa. Hari Rabu ada komunitas sel. Tapi sorry Pak, ada arisan Pak saya. Saya Pak ada acara dengan komunitas A, B, C, D. Terlalu banyak alasan saudara. Saudara kalau mau hidup dipimpin oleh Roh, Anda harus belajar dari situ. Ya kan? Agak tegang ini saudara, takut saya. Ya, kita harus belajar dari situ Pak Muis ya. Pak Muis ini semangat saudara. Kemarin dia WA saya, telepon apa WA Pak? Pak Pendeta mau bawa apa tadi? Keyboard Pak di sana. Waduh, saya bilang, wah nggak usah Pak, karena kita ibadah di Sampiren Pak. Gitu, ribet kalau bawa keyboard gitu ya. Semangatnya Pak Muis ini, wah dia mau melayani Tuhan. Ya. Jangankan keyboard Pak, gitar pun kita nggak bawa Pak. Ya. Karena kita memang mau sharing-sharing aja gitu Pak. Tapi thank you Pak untuk semangatnya, luar biasa. Ya saudara, ini kita mau saudara supaya kan hidup kita ini mau berbicara hidup dalam kebenaran. Iya kan? Mau mengutamakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Iya kan? Supaya Tuhan itu disenangkan dalam hidup kita. Betul? Bukan hanya lagu doang menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Sampai kerinduan doang Pak. Nggak tereksekusi. Kan hanya itu kerinduanku. Iya Tuhan, hanya itu kerinduan. Rindu mulu tapi nggak pernah terwujud. Seperti orang lagi LDRan. Iya kan? Rindu tapi nggak pernah ketemu. Cuman rindu doang saudara. Saudara, ini gimana ya saudara? Katanya rindu, tapi ya cuma sampai rindu Pak. Nggak melangkah, ya kalau kamu rindu melangkah, temui orangnya. Gitu saudara. Kalau kamu rindu beribadah, melangkah. Hari Rabu ada komsel, melangkah di sana. Oh rindu saya Tuhan, melangkah. Jangan cuma nyanyi rindu saudara. Ya kan, saya harus katakan ini kepada Bapak Ibu saudara. Kita harus belajar untuk taat pada hal-hal yang kecil saudara. Itu hal yang sederhana. Tuhan belum minta hartamu. Tuhan belum minta nyawamu. Minta waktumu doang saudara, waktumu. Kita terlalu banyak acara, terlalu banyak alasan saudara dengan Tuhan. Katanya mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya saya katakan tadi, Roh itu memimpin kita. Saya tanyakan tadi, siapa yang memimpin kita? Iya kan? Siapa yang memimpin hidup kita? Benarkah kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Kembali lagi kepada kita masing-masing saudara. Ya kan? Kembali lagi saudara. Tuhan itu senang memang dipuji, diagungkan, disembah, ditinggikan saudara. Tapi saudara harus ingat, ketika engkau mengangkat tangan pujian penyembahan, Tuhan tahu siapa Anda.
Tuhan tahu siapa kita. Lu ada di sini angkat tangan, ya. Ntar juga lu dengan komunitas lu begitu. Di sini aja, Pak. Saya mau tanyakan kepada kita. Mau sampai berapa lama lagi hidup kita yang pura-pura dengan Tuhan? Saya mau tanya saudara. Mau sampai berapa lagi hidup kita yang pura-pura dengan Tuhan? Saudara-saudara, seriuslah dengan Tuhan. Seriuslah dengan hidup kita. Seriuslah kalau kita memang mau melayani Tuhan, layani Tuhan. Saudara. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita serius, saudara. Ya kan? Anda bekerja di marketplace, tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sudah, saudara. Selesai, saudara, hubungan-hubungan kita dengan dunia ini. Mari kita ambil komitmen, Tuhan. Roh Kudus, aku mau dipimpin oleh Engkau. Aku mau ambil alih hidupku. Segala kesenangan-kesenangan. Hobi, apapun itu saudara. Karena daging itu enak saudara. Dikasih makan terus. Kesenangan, hobi, apapun itu saudara. Hari ini saudara. Belajar. Karena manusia hidup itu bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu saudara yang memberi hidup. Itu yang memberi hidup. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara. Itu saudara harus kita pikirkan, kita renungkan, bahkan kita lakukan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai saudara, pikirkan. Kesenangan-kesenangan kita saudaranya menjauhkan kita dari ibadah. Jauhkan saudara, tinggalkan. Bukan hanya jauhkan, tinggalkan sudah. Tapi ambil komitmen. Saya mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berikan penolong bagi kami. Karena Tuhan tahu kami begitu rapuh tanpa penolong. Kami begitu lemah tanpa Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Engkau memberikan roh penghibur itu. Yang menghibur kami di saat kami dalam duka. Di saat kami di dalam masalah. Kami bersyukur roh penolong itu selalu menolong kami Tuhan. Melewati setiap pergumulan, persoalan dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, bahwa roh Tuhan itu ada di dalam diri kami. Roh Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan kami. Dan kami punya kekuatan. Punya kekuatan Tuhan. Punya kekuatan di dalam Tuhan untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup ini. Kami mau kembali kepada kehendak-Mu. Kepada jalan-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan. Pimpin. Arahkan kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Arahkan hidup kami. Arahkan Tuhan. Angkat kami ketika kami jatuh Tuhan. Insafkan kami, sadarkan kami ketika kami berbuat kesalahan dan dosa. Biar Tuhan Engkau baharui kami ya Roh Kudus hari demi hari. Supaya kemuliaan Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kami. Buah roh itu Tuhan terpancar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Roh Kudus Allah. Kami serahkan hidup ini. Engkau ambil alih dan pimpin kami. Kami mau taat pada pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati mari sama-sama katakan. Amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat. Terima kasih Pastor Stephen.
untuk firman-Nya yang luar biasa. Tuhan berkati Pastor dan Ci Esther dan anak-anaknya dalam pelayanannya lebih dahsyat lagi, Pastor. Terima kasih. Oke, baik. Eh, Kembali kami GBI TCC ingin menyapa, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Adakah boleh lambaikan tangannya? Oh, oke. Puji nama Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Ya, oke. Kita doakan untuk jiwa-jiwa di luar sana yang kiranya Tuhan boleh kirim ke tempat ini. Dan kita boleh lebih meluap lagi bersama-sama dengan semua saudara-saudara kita terkasih, keluarga GBTCC, biar gereja ini makin dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan. Adakah yang masih belum menerima amplop? Bapak, Ibu, Saudara? Oke, di sebelah kiri saya, Asyir tolong dibantu. Baik, kita boleh siapkan persembahan kita. Ya, mari kita berdoa, kita angkat tinggi persembahan kita di hadapan Tuhan. Kasih-Mu teramat besar bagi hidup kami, Tuhan. Hari lepas hari, pertolongan, penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu sungguh nyata, Bapa. Siang hari ini, Tuhan, bukan semua mungkin yang daripada kami akan kami berikan di hadapan Tuhan, tapi Kamu mau belajar memberikan yang terbaik, Tuhan. Dari apa yang kami miliki, Tuhan. Mari, biar Tuhan yang berikan kerelaan itu dalam hati kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen Tirajo atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Amin. Oke, sambil persembahan dijalankan, mari kita akan menyaksikan pengumuman waktu dan tempat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen Tirajo atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Puasa bersama akan dilaksanakan besok Selasa jam 10 malam, hingga Rabu pukul 6 sore. Lalu akan dilanjutkan dengan ibadah praise and worship pukul 7 malam. Bagi jemaat yang rindu melayani di gereja ini, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Tuhan Yesus memberkati. Seminar parenting akan diadakan Rabu tanggal 8 Juni pukul 7 malam, di GBI Puri Mensien. Morning prayer diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi. Kami undang para wanita untuk hadir di ibadah Women in God, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Apakah ada pengumuman tambahan, Pastor? Silakan.
Ya, shalom. Bersyukur untuk firman yang telah ditabur. Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan yang memberkati kita. Dan ada beberapa highlight yang mau saya tambahkan. Yang pertama, seminar parenting. Ya, di gereja kita akan mengadakan bulan keluarga, yaitu di bulan Juni ini. Maka oleh sebab itu kita ada seminar yang berhubungan dengan keluarga. Salah satunya yang tanggal 8 Juni adalah parenting, yang akan dibawakan oleh Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD. Ya, beliau adalah profesional dan juga anak Tuhan, dan juga pembawa seminar khusus spesifik tentang parenting. Beliau juga memiliki grup sekolah Happy Holy Kids, jadi memang mengerti sekali bagaimana untuk menjadi orang tua yang Christ Center Parenting. Ya, judulnya nanti Christ Center Parenting. Orang tua atau parent yang sesuai dengan teladan dari Kristus. Jadi acara di tanggal 8 Juni jam 7 sampai jam 9, saya undang orang tua, calon orang tua, atau yang masih single, kan pasti juga nanti akan jadi orang tua, ya. Saya undang. Siapa tahu juga di situ yang posisinya masih sebagai anak, lihat, oh ternyata orang tua saya seperti ini ya. Ya, mereka bisa bertobat juga, ya. Jadi saya undang semuanya untuk ikut, ya. Nanti akan dicek juga, kita akan buat listnya berapa orang yang akan sudah mendaftar. Oke, lalu yang kedua, tadi juga sudah dikasih cuplikan sedikit. Gereja kita bergerak sesuai dengan misi dari Sinode IGBI, yaitu penanaman gereja baru. Ya, sudah ada 2 gereja, 3 gereja maksud saya cabang, dan kita sedang bergerak ke sana. Pelebaran gereja juga akan dimulai tanggal 30 Mei nanti, dan kita berharap tanggal 30 Juni selesai. Ya, di Batam tadi sudah kita lihat sudah ibadah yang kedua dengan jumlah rata-rata jemaat 30 sampai 40 jemaat. Ya, dan sekolah minggu juga dimulai hari ini tadi, baru hari ini dengan jemaat 7 orang sekolah minggu. Jadi puji Tuhan, penanaman gereja terus Tuhan tumbuhkan, dan kita percaya kita sedang dalam proyeknya Tuhan. Bukan hanya proyeknya TCC, bukan hanya proyeknya Sinode, tetapi ini adalah proyeknya Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman jemaat yang sudah menopang, ya, memberikan dukungan, dan kami berharap semuanya bisa juga berpartisipasi dalam mendukung kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor Daniel. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini, kita akan bersyafaat. Saya undang Ibu Gembala kita, Pastor Vera. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus kami yang baik, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat semua hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Bapa, kami jemaat-Mu bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Stephen Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati Pak Stephen ya Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, sehingga Tuhan melalui hidupnya Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang bertobat ya Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat istrinya Tuhan, buat anak-anaknya. Tuhan berkati keluarga ini Bapak. Anak-anak mereka Amos dan El Tuhan dalam studinya Tuhan berkati Bapak. Biar anak ini tumbuh menjalankan cinta Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mengasihi keluarga. Tuhan berkati masa depan anak-anak ini Tuhan. Masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi mereka Bapa. Kebutuhan keluarga ini Tuhan cukupkan. Tuhan yang berkati Bapa. Pergumulan mereka Tuhan yang jawab Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Bapa, proyek daripada-Mu ini Tuhan. Mampukan kami dalam pengerjaannya Tuhan. Cukupkan ya Bapa. Berkati Tuhan pekerjaan ini ya Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan dalam ini Tuhan, Tuhan sediakan ya Bapa. Menurut cara Tuhan.
menurut kemuliaan Tuhan, menurut kemurahan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat para pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Hamba-Mu, pastor kami, Tuhan kasih kami hikmat Tuhan. Sampai kami Tuhan menangkap Tuhan setiap isi hati-Mu dengan baik. Langkah demi langkah yang harus kami perbuat Tuhan atas gereja ini Tuhan. Beri kami hikmat, kepintaran Tuhan dalam menjalankannya dengan baik Tuhan. Sampai itu semua terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapak, kami berdoa Tuhan buat para core team Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hatinya dalam pelayanan ya Tuhan, Tuhan berkati Bapa. Tuhan berkaya terus ya Tuhan. Dalam melayani Tuhan, berikan talenta ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kesatuan hati terus tercipta Tuhan antara kami ya Bapa. Kedisiplinan yang baik. Hati yang sungguh melayani hanya pada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga anak-anak-Mu ini juga Tuhan. Setiap pekerjaan Tuhan berkati Bapa dengan pekerjaan yang baik. Berkat yang baik daripada Allah Tuhan, Tuhan sediakan ya Bapa. Keluarganya Tuhan jamah. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat para setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Pribadi lepas pribadi Tuhan, keluarga lepas keluarga. Engkau Allah kami yang tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan Tuhan yang jawab ya Bapa. Bapa, setiap kebutuhan Tuhan yang jawab ya Tuhan. Beri kami hati Tuhan yang terus datang kepada Engkau saja Tuhan. Saat pergumulan itu terjadi ya Bapa, sampai kami melihat pekerjaan Tuhan dalam setiap keluarga ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Purimation Tuhan. Berkati lingkungan ini Bapa. Berkati ya Bapa. Penuaian jiwa terjadi Tuhan di Purimation ya Bapa. Di lingkungan ini Bapa, kami hadir karena Tuhan mau kami hadir. Kami hadir, kami bawa pekerjaan daripada Allah. Maka dari itu Tuhan kami berdoa Tuhan, penuaian jiwa terjadi Bapa. Hati-Mu disenangkan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat Indonesia dan Jakarta Tuhan. Tuhan berkati Jakarta, Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan bagi negara kami, bagi kota kami, Engkau Allah kami akan menyediakan. Apa yang tidak benar di Jakarta, apa yang tidak benar di Indonesia, Allah kami yang akan merubah semua sampai pemulihan dan kebenaran terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak youth dan anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini Tuhan. Dalam masa kecil, masa muda mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan. Penuh hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Hati mereka dari kecil, Tuhan pelihara Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Tuhan lingkungan mereka, pergaulan mereka, Tuhan yang jaga ya Tuhan. Biar anak-anak ini Tuhan tumbuh dalam lingkungan yang benar, dalam pergaulan yang benar ya Bapa. Bapa, masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami rindu Tuhan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Jemaat yang kasih Kristus, saya undang kita untuk bangkit diri, arahkan hati dan pikiran kita dan buka kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Diberkatilah engkau, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai engkau. Damai sejahtera Allah dari Allah Bapa menyertai engkau. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Dan Roh Kudus, yaitu Roh Penolong yang selalu menyertai, yang selalu menghibur, akan selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
Baik, demikian ibadah kita siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.